Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok yang telah kami laksanakan, yaitu bertema Manajemen SDM Global dan Pengelolaan Fungsi SDM. Adapun anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri, Nada Sonia, ada Arneta Margareta, ada Nilu Ayudiani, dan Nadia Restika. Tentang latar belakang manajemen sumber daya manusia global. Era globalisasi adalah era yang sedang dihadapi oleh setiap bangsa pada saat ini dan merupakan era di mana dunia menjadi terbuka. Dan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk semakin sadar akan adanya keterbukaan, juga menuntut kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai insan berbudaya. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Pengertian manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia. Globalisasi menurut Thomas E. Friedman dalam Hendra Halwani mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idea atau ideologi, yaitu kapitalisme. Kedua, dimensi ekonomi. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Pengertian manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia. Globalisasi menurut Thomas E. Friedman dalam Hendra Halwani mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idea atau ideologi, yaitu kapitalisme. Kedua, dimensi ekonomi. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, ada manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, pengembangan hubungan industrial dan berusaha untuk menggambarkan dan membandingkan serta menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan multinasional. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Lalu ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Lalu ada fungsi pemeliharaan, yaitu kesehatan, keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Lalu ada fungsi motivasi, yaitu meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. SDM global. Yang pertama, warga dari tuan rumah, lalu ada ekspatriat, lalu ada warga dari negara ketiga. Negara-negara yang terlibat dalam operasi yaitu ada negara tuan rumah, tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country. Yang ketiga, negara-negara yang bukan negara asal dan tuan rumah other country. Aktivitas MSDM. Yang pertama ada perencanaan SDM, lalu penyusunan staf, rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai, lalu ada manajemen kinerja, ada pelatihan dan pembangunan, ada kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuannya, lalu ada hubungan industrial. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Menurut Castetter 1981, proses administrasi atau manajemen tersebut meliputi planning, recruitment, seleksi, appraisal, development, compensation, security, continuity, and information. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu terdapat 4 tujuannya, yaitu pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial ini adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan tantangan masyarakat dengan meminimalisir dari dampak negatif. Dan kedua ada tujuan organisasional.
Tujuan organisasional ini adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini yaitu untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuan individu. Tujuan individu ini adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai aktivitasnya atau organisasi tersebut. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia yaitu pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam satu irama yang sama demi mencapai tujuan bersama yaitu tujuan perusahaan. Dan yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Kesimpulannya yaitu pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun perusahaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu yang terkait dengan kemampuan daya saing dapat teratasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.